dari jahiliyah, memperjuangkan apapun. Ketika itu dikedepankan atas nama Islam. Kita berkumpul di sini, jangan pernah ada yang sungguh-sungguh. Kita tidak memperjuangkan satu pribadi, tapi semua pribadi yang dizalimi. Kita tidak memperjuangkan sebuah kelompok, tapi kelompok manapun yang dizalimi adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat Bangkalan. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ini yang pertama. Jangan pernah ada yang menyangka ini perjuangan pondok tertentu, lembaga tertentu. Kita jangan busuk seperti jahiliyah. Kita jangan pernah hina kembali lagi seperti jahiliyah, sampai membabi buta, menghinakan orang lain, nyinyir kepada orang lain, menyalahkan kepada orang lain. Ini adalah sebuah perkara yang sudah lama ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Coba persatuan Islam ini yang sangat ditekankan oleh Nabi. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis lain, Inna syaitan qad aisa ayyuhbad. Setan telah putus asa untuk mengaku Tuhan kepada kaum muslimin. Walakin fit tahrishi bainahum. Tetapi setan tidak pernah kehilangan akal untuk mengadu domba di antara kelompok antar kaum muslimin. Ini pesan pertama, agar perjuangan kita memperjuangkan keadilan dan akhlak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Satu contoh terakhir. Bayangkan kita dihadiahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak pernah tahu pidato pertama yang sangat kontroversial ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Tidak ada golongan yang dibawa oleh Nabi, tidak ada kelompok yang diperjuangkan oleh Nabi, tidak ada nasab, hasab, tata cara atau keturunan dan semacamnya yang diperjuangkan oleh Nabi. Semata-mata kebenaran dan kemanusiaan. Coba ketika pertama Nabi sampai di Masjid Quba di kota Madinah, siapa yang berada di hadapan beliau? Bukan cuma kaum muslimin, kaum Nasara, Kristen, mereka ada bergabung. Kaum Yahudi, bahkan dalam sejarah dicatat kaum Majusi penyembah api juga ada di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pidato pertama Nabi Muhammad kepada masyarakat Madinah? Ya ayuhan nas, wahai umat manusia sekalian, inilah Nabi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika beliau pertama kali masuk Madinah, tidak berkhitab, tidak berkhutbah kepada penduduk Madinah saja, kepada kaumnya saja, kaum muslimin saja, tapi semua umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Apa yang dipesankan oleh Nabi? Akhlak dan keadilan. At'imut ta'am wa afsus salam wa tayyibul kalam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wahai umat manusia, sedekahkan makanan, sebarkan kalimat salam, dan perbaiki kata-kata kalian. Salatlah pada waktu malam ketika manusia tidur, dan kelak larilah sendiri dengan kaki-kaki kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini poin yang pertama. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang bersuudzon bahwa kita memperjuangkan kelompok tertentu, lembaga tertentu, tapi kita memperjuangkan nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai Islam dan iman. Semoga kita kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, kita juga memperjuangkan keadilan. Keadilan saudara-saudara. Apa yang dimaksud adil yang ditawarkan oleh agama Islam? Kita sebagai kaum muslimin semua percaya, bahkan semua mengimani, semua melaksanakan sholat yang diwajibkan 1 kali 1 minggu, yaitu sholat Jumat. Sudah tiap Jumat
para khotib dari atas mimbar selalu berwasiat, selalu berpesan kepada kita dengan sebuah ayat sebagai bekal kehidupan kita sebagai kaum muslimin yang tidak fanatik buta, tapi memperjuangkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Bagaimana para khotib setiap di akhir khutbah menyatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan keadilan, wal ihsan, dan berperilaku baik, wa ita'i dzil qurba, dan bersedekah, memberi kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang dari semua kata-kata buruk, dari kejelekan-kejelekan, wal munkar, dan kemungkaran-kemungkaran, wal baghi, dan semua bentuk kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah selalu memberi mau'izah kepada kalian agar supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Ini bekal yang selalu dipesankan oleh khotib Jumat dalam setiap Jumat. Makanya yang poin kedua, kita tahu Indonesia yang kita cintai ini, negeri yang kita cintai sekarang sedang dirundung duka, tidak tanggung-tanggung. 6 nyawa dari golongan kaum muslimin. Dari segi kemanusiaan, kita wajib tidak tinggal diam. Kita harus minta kepada pemerintah sebagai pengayom kita sebagai masyarakat untuk mengungkap kebenaran bagaimana hilangnya 6 nyawa yang ternyata sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan ini. Keadilan, dari segi keadilan, bahkan kalaupun tahu, kita juga tidak kehilangan bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan keadilan ini. Bahkan Nabi bukan hanya memperjuangkan ruh manusia, bahkan ruh hewan, ruh tanaman, tumbuhan, bebatuan, lingkungan, dan semacamnya dan seterusnya. Nabi mengatur cara kita memotong pohon. Nabi mengatur bagaimana cara kita memindah di lingkungan kita, bahkan bebatuan dan semacamnya dan seterusnya. Para hadirin, para kaum muslimin, keadilan ini diterapkan oleh banyak pihak sampai para wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Sayyidina Umar bin Khattab pernah tanpa sengaja menjadi sebab matinya seekor burung merpati di kota Mekah ketika ia kena sabetan atau kena kibasan sorbannya, sehingga merpati ini sulit untuk terbang. Kemudian dipegang oleh Sayyidina Umar. Ketika mau untuk diterbangkan, ternyata ada ular yang mematok merpati ini sehingga menyebabkan tewasnya merpati. Sayyidina Umar menanyakan kepada Sayyidina Utsman, apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi sebab terbunuhnya seekor merpati di kota Mekah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman menjawab, engkau harus membayar, menyembelih seekor kurban, seekor kambing, dan disedekahkan kepada fakir miskin. Inilah nilai Islam, bagaimana memperjuangkan bahkan sampai hewan terkecil pun. Kita sedang dirundung duka, ada nyawa 6 dari segi pri kemanusiaan yang sekarang masih di dalam proses pemeriksaan. Kita terus meminta, kita harus wajib sebagai masyarakat yang beragama Islam menjunjung nilai-nilai tinggi keadilan yang dipesankan oleh khutbah setiap salat Jumat, untuk selalu memperjuangkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala nasib 6 nyawa yang sekarang masih diproses. Takbir, 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 sallu ala nabi. Kemudian yang terakhir, kita juga tahu ada seorang tokoh yang sangat dicintai oleh pengikutnya. Tidak usah panjang lebar, bahkan seperti apa yang telah saya gariskan dari awal. Bukan hanya tokoh ini saja, ada banyak para ulama, ada banyak para ustadz, ada banyak tokoh dan pemuka masyarakat yang dijerat, yang ditangkap, yang diancam dan semacamnya dan seterusnya.
Kita tidak perlu membahas siapa yang mengancam, pihak mana yang mengintimidasi. Kita tidak perlu membahas pihak mana atau kelompok mana yang mengganggu para ulama. Tapi kita memperjuangkan bagaimana masyarakat negeri Indonesia, bangsa Indonesia yang dicintai dari awal, terkenal dengan akhlaknya, terkenal dengan adabnya, diperjuangkan agar para ulama, para masyayikh, para tokoh, para ustadz, para pemuka yang memperjuangkan akhlak kepada masyarakat dapat perlakuan yang dimuliakan oleh jajaran masyarakat di lapisan manapun. Takbir, takbir, takbir. Demi Allah, para ulama ini adalah tonggak keberlangsungan hidup di dunia. Coba kita kalaupun tahu meneliti bagaimana rancangan dan rencana Allah untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini, apa pertama yang diambil? Apa yang pertama dikurangi oleh Allah? Ternyata yang dikurangi adalah akhlak, yang dikurangi adalah adab, yang dikurangi adalah peraturan-peraturan yang menghormati kepada sesepuh kita. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, inna awwala ma yunza min hadhihi al-ummah al-khushu'. Pertama yang dicabut dari umatku adalah khusyuk. Ketika khusyuk ini dicabut, kemudian akan berlanjut tidak ada tata krama, tidak ada akhlak, tidak ada peraturan cara menghormat sesepuh dan tokoh pemuka masyarakat kita, yang sebenarnya adalah tonggak keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Sehingga Allah mempunyai kecemburuan, diambil semua para ulama, diambil semua para habaib, diwafatkan semua tokoh, diwafatkan semua para habaib. Kita tahu dalam 2 terakhir ini di Indonesia, bahkan di luar negeri, berpuluh-puluh para habaib, berpuluh-puluh para ulama diambil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitungannya tidak seperti tahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Bahkan kita bisa menjadi heran, mengapa begitu banyak ulama diwafatkan, mengapa begitu banyak para ustadz diwafatkan, mengapa begitu banyak para habaib diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut curiga, kita patut khawatir, jangan-jangan ini adalah sebuah cara rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan kita kepada akhir kiamat nanti. Karena tonggak pertama yang dirusak adalah tidak dihormati para ulama, tidak dihargai para habaib, sehingga Allah mencabut ilmu mereka, sehingga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, tidak ada masjid. Bahkan di akhir zaman ketika para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menyatakan, tad'abuna al-uwal wal-uwal, kalian akan pergi satu demi satu. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, al-khayyir fal-khayyir, yang baik diwafatkan, yang baik diwafatkan. Bahkan dalam banyak catatan para ulama menyatakan malaikat maut di akhir zaman mewafatkan para ulama seperti memilih intan di antara kelikir atau di antara batu-batu yang tidak berharga. Pasti kalau kita memilih dalam sebuah genggaman kita intan, permata, dan kelikir yang tidak ada harganya, kita akan memilih intan-intan tersebut. Demikianlah malaikat maut di akhir zaman. Ketika umat tidak menghargai para ulama, ketika umat tidak menghargai para habaib, ketika umat sudah panjang lisannya kepada para habaib, maka Allah akan cemburu. Diwafatkan para ulama, diwafatkan para habaib, sehingga dengan wafatnya para ulama, wafat ilmu agama, wafat akhlak agama, akan mati masjid-masjid, akan mati pesantren-pesantren, akan mati akhlak, akan mati ilmu syariat. Ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat. Kita harus tahu penghormatan kepada ulama adalah bekal yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, kepada para tabi'in,
agar umat ini berlangsung, karena barokah sebenarnya. Allah memandang umat manusia dari para habaib, Allah memandang umat manusia dari para ulama. Allah mengucurkan rahmat dan barokah semata-mata dari para ulama dan para habaib. Semoga poin yang ketiga ini menjadi perhatian penting kita perjuangkan. Bukan cuma tokoh yang kita perjuangan saat ini, ada banyak para habaib, ada banyak para ulama, ada banyak para ustadz yang terkadang pasalnya kurang mengena, tapi mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka diintimidasi, mereka diteror dan semacamnya. Kita perjuangkan semata-mata ikhlas karena Allah, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Takbir, takbir, takbir. Tiga poin ini tidak usah berdalil Al-Quran, karena Al-Quran banyak bukti. Tidak usah berdalil hadis, tidak akan pernah berhenti. Apalagi sekarang banyak yang tidak tahu makai dalil, makai dalil Quran seenaknya, makai dalil hadis seenaknya. Akan panjang perdebatan. Kita lari kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pada salah satu sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 poin kemanusiaan, keadilan, dan akhlak dan adab yang memang poin dari Pancasila. Kita perjuangkan demi NKRI yang kita cintai bersama, tanpa fanatik buta, tanpa berambisiasi kepada satu kelompok dan golongan tertentu. Ikhlas semata-mata karena Allah, seperti akhlak Nabi Muhammad yang menggauli umat manusia secara keseluruhan, memperjuangkan kehidupan manusia, memperjuangkan kehidupan bahkan makhluk-makhluk yang lain. Sekali lagi, semoga kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Semoga demikian apa adanya. Amin. Allahumma takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi, sallu al-Fatihah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بالحاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون ونسون أشهر وانت تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وطابوا يحلى لساني وهزار اليوم بغرد واستضيع بالجمال فكفي حسن التفرد الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك